Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang penuh barokah ini, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih dipertemukan lagi dengan Ramadan-Ramadannya yang penuh berkah di tahun-tahun mendatang. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan sahabatnya, sehingga syafaatnya sampai pada kita hingga yaumil kiamah nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perempuan berkemajuan adalah hasil dari keputusan Muktamar ke-48 di Surakarta. Kita tahu ada 7 karakter perempuan berkemajuan. Apakah 7 karakter perempuan berkemajuan itu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Yang kedua taat beribadah. Yang ketiga berakhlakul karimah. Keempat berpikir tajdid. Dan kelima bersikap wasatiyah. Sedangkan yang keenam adalah beramal soleh dan ketujuh bersikap inklusif. Karakter yang pertama dan sampai kelima sudah dibahas oleh ibu-ibu pimpinan kemarin. Kali ini saya akan membahas tentang beramal solihah. Apakah amalia solihah itu? Amalia solihah adalah wujud nyata dari iman dalam bentuk perbuatan produktif, bermanfaat, dan berorientasi pada pemberdayaan sosial. Secara definitif, amalia solihah adalah salah satu karakter utama yang menggambarkan perempuan yang memiliki kontribusi nyata dalam kehidupan. Bukan hanya secara materi, tetapi juga melalui jasa, pikiran, dan karya nyata yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Kita akan membahas apakah amalia solihah itu dan bagaimana implementasi amalia solihah itu. Perempuan berkemajuan yang bersikap amalia solihah memiliki karakter sebagai berikut. Implementasi iman dan ilmu. Amalia solihah adalah wujud nyata dari iman dan ilmu. Iman, ilmu, dan amal. Amal soleh yang dilakukan didasarkan ilmu atas pemahaman agama yang benar atau tajdid dan niat ikhlas, bukan sekedar ikut-ikutan. Contoh sholat. Kalau kita sholat dengan ikut-ikutan, tidak tahu ilmunya, maka kita kemungkinan besar sholat kita tidak akan diterima oleh Allah, karena kita tidak tahu dasar-dasar ilmunya. Puasa kita, apakah kita cukup menahan lapar dan dahaga saja tetapi tidak tahu ilmunya, maka tentu puasa kita akan sia-sia. Nah, tentu di sini dibutuhkan ilmu dalam beramal soleh itu. Kita percaya saja juga tidak mungkin. Kita punya ilmu tanpa kita amalkan juga tidak mungkin, akan sia-sia ilmu kita. Nah, kemudian perbuatan yang bermanfaat. Perilaku ini mencakup tindakan nyata, kontribusi, dan perbuatan baik yang tidak terbatas pada materi, melainkan berupa jasa, ide, pikiran yang memajukan masyarakat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita berkumpul di Aisyah itu ketika rapat, kita membahas ide, kemudian memberikan sejumlah pemikiran dan terlaksana ide itu juga sebuah bentuk amalia solihah. Bagaimana ciri-ciri orang yang soleh itu? Yang pertama adalah jujur, meskipun berat ya. Kadang lisan kita jujur, perbuatan kita jujur, hati kita belum tentu jujur. Padahal semua kompeten yang ada di dalam tubuh kita itu harus murni jujur. Yang kedua, sering membaca Al-Quran, sholat. Keempat, beriman kepada Allah. Yang kelima, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah dasar
ajaran yang diajarkan di dalam Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi kita sudah tidak asing lagi dengan apakah amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sedangkan yang keenam adalah mengerjakan berbagai kebajikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, iman, ilmu, dan berpikir tajdid serta memiliki paham wasatiyah merupakan pondasi yang kokoh dalam amalia seseorang perempuan berkemajuan. Amal soleh sebagai perwujudan iman mewujudkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hal ini terbukti dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua, amal soleh sebagai perwujudan iman dan ilmu menempatkan seseorang dalam kedudukan mulia. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang isinya tentang menekankan perintah berlapang dada dalam majelis dan keutamaan berilmu. Sudah jelas, ilmu, iman, dan ilmu kemudian diamalkan. Dan yang ketiga, amal soleh dapat memposisikan sebagai makhluk yang sempurna, baik secara pribadi maupun sosial. Firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan yang keempat, amal soleh merupakan jalan menuju surga. Hal ini dicantumkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minasholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yutlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk surga dan tidak didalimi sedikit pun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ada syaratnya dalam surat ini. Ketika kita berbuat baik, beramal soleh, tetapi syaratnya kita harus beriman kepada Allah. Ada kaitan antara iman, ilmu, dan amal. Yang kelima, amal soleh menghindarkan kita dari kehidupan yang rendah dan hina. Firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 hingga ayat 6. Dan yang keenam, implementasi ayat amal soleh dalam diri seseorang melahirkan kesalehan individu yang akan berubah menjadi kesalehan sosial. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terputuslah amalan anak Adam jika dia sudah meninggal, kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh-solihah, dan yang ketiga amal soleh. Ilmu yang bermanfaat, mari kita mencari ilmu yang bermanfaat, yang dapat menjadikan tabungan bagi diri kita. Anak yang soleh tentu tidak bisa begitu saja instan pure langsung menjadi anak yang soleh. Tetapi anak yang soleh itu kita didik mulai dari dalam kandungan, dari balita sampai dewasa pun masih terus kita didik hingga dia terwujud menjadi anak yang soleh. Untuk itu ibu-ibu, mari kita tingkatkan amal soleh kita, terutama di bulan Ramadan ini, sebagai tabungan kita di dalam kehidupan yang berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang seikhlasnya. Nasrul minallah wa fatum qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.